guys, welcome back to my YouTube channel. It's me Tiris. Di video kali ini aku mau nge-review produk terbarunya Something lagi, tapi ini produk complexionnya dulu. Itu ada DNA Airbrush Breathable Powder Foundation, ada Badass Foundation, Badass. Ada Wake Me Up Concealer, dan juga ada setting spray. Oke, jadi pertama aku mau ngebahas compact powdernya dulu. Ini compact powdernya bentuknya segitiga gitu. Aku kira ini packagingnya kayak mini-mini gitu. Pas dilihat di gambar ternyata enggak. Ternyata ini packagingnya bagus, sturdy. Dia comes with packaging kayak gini dan bentuknya segitiga, lucu banget kayak Liz Beauty. Nah, ini di dalamnya ada kaca dan juga ada puff yang bentuknya segitiga, which is unik banget kalau di Indonesia. Dan ini packagingnya magnet gitu. Emang Something itu sesuatu banget gitu. Packagingnya emang beraneka ragam gitu. Nah, ini aku ada di shade neutral dan powder ini tuh beratnya adalah 9,5 gram. Dan BTW ini aku belum pakai apapun, jadi aku akan menggunakan ini dulu. Habis itu nanti aku akan hapus dan aku akan menggunakan ini gitu. Jadi ini kita emang review compact powdernya dulu. Nah, cushionnya tuh juga ada. Ini cushionnya juga ada di sini, tapi nanti aku akan review terpisah aja. Aku mau compare sama cushion yang lama dan juga aku mau bandingin sama foundationnya. Mendingan kamu beli yang mana gitu. Oke, jadi ini puffnya tidak ada perbedaan di antara satu sisi dan sisi lainnya. Kan biasanya powder foundation itu ada perbedaan sisi gitu. Dan ini kita langsung saja mau menggunakan produk ini ke wajah aku. BTW ini yang shade neutral aja tuh warnanya putih banget gitu. Aku nggak kebayang orang-orang yang beli shade light tuh putihnya kayak gimana. Ini aku mau mulai dari dagu dulu. Ini di dagu tuh kayak banyak bekas jerawat. Kan bener, ini yang shade neutralnya putih banget, apalagi shade light gitu. Kayak shade neutral ini banget, putih banget di wajah aku gitu tuh. Nah, menurut aku memiliki kesulitan menggunakan puff yang bentuknya segitiga seperti ini. Ini emang bagus untuk di lipetan-lipetan hidung, untuk di under eye begitu, itu memang bagus. Tapi kalau untuk di seluruh wajah gitu ya, agak susah sih aku makainya gitu. Nggak enak aja gitu. Beda kalau misalnya gede banget gitu kayak yang Tati itu kan juga segitiga juga tuh, tapi dia kayak puff gede gitu jadi lebih enak. Nah, kalau ini tuh kayak cimit gitu jadi kayak effort. Jadi ini bedaknya enak-enak aja sih sebenarnya, cuman aku merasa kalau puffnya itu kurang enak karena puffnya tuh cuman enak untuk di bagian lipetan-lipetan hidung, di under eye kayak gitu. Dia enak untuk di sudut-sudut bibir gitu. Ya dia enak, soalnya dia segitiga jadinya precise. Tapi kalau misalnya untuk seluruh wajah itu kayak kurang enak gitu. Nah, si bedak ini kalau dipakai sendirian itu dia kurang ngeblurin pori-pori gitu sih. Nah, aku nggak tahu kalau di atas foundation tuh dia bakal kayak mana. Tapi kalau untuk dipakai sendirian itu dia nggak ngeblurin pori-pori gitu. Kalau untuk masalah coveragenya sih dia coverage yang kayak powder foundation pada umumnya gitu. Kalau misalnya ditanya aku suka nggak sama produk ini, ya produk ini bagus, produknya bagus, tapi aku lebih suka compact powdernya SK gitu. Karena ini tuh dipakai sendirian tuh kayak nggak bisa nge-cover pori-pori gitu. Jadi misalnya kamu membutuhkan extra coverage, this powder is for you karena ini judulnya adalah powder foundation. Tapi untuk hasil akhirnya sendiri tuh aku
kurang suka gitu. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke foundation dan juga concealer, dan di sini aku juga ada foundation brushnya. Oke, ini aku udah cuci muka dan sekarang saatnya kita memakai foundationnya. Jadi foundationnya itu comes with a box like this. Kalau nggak salah shades-nya ada banyak banget, dan di sini ada shades N01 Nina. Oke, jadi nggak ada klaim macam-macam juga di foundation ini. Di sini cuma ada keterangan kalau Badass Breathable Full Coverage 12 Hours Serum Foundation. Jadi ini adalah foundation yang mengandung serum. Oke, jadi nanti di sebelah sini kita mau pakai ini brush something juga, namanya No. 1 Prism Brush. Ini tuh sama persis kayak brush Shue Murai yang mahalan harga brushnya daripada foundationnya. Dan di sebelah sini nanti aku mau pakai dense sponge. Nah, ini tuh kayaknya warnanya aku banget sih, kayak warnanya cocok. Dia konsistensinya agak thick dan dia juga comes with the pump, jadi higienis. Untuk produk ini sendiri beratnya adalah 30 ml, which is decent amount of foundation. Oke, jadi kita langsung pakai aja. Ya, dia konsistensinya tuh agak thick gitu. Jadi kalau foundationnya konsistensinya thick itu biasanya a little goes a long way. Ini tadi aku cuman ambil kayak 1 pump gitu, dan ini kita pakai dulu yang di sebelah sini menggunakan foundation brushnya untuk mengetahui apakah nantinya kamu perlu untuk membeli foundationnya saja atau beli brushnya juga gitu. Oke, bismillah. Aku deg-degan pakai brush aja. Do you wanna come here? Wanna say hi? Hi. Okay. Okay, surprisingly, the brush itu mengambil banyak foundation gitu loh. Jadi brushnya kayak nyerap banyak foundation. Tapi ketika si foundation ini diaplikasikan menggunakan si No. 1 Prism Blush ini, dia hasilnya flawless banget, hasilnya super seamless. I kinda like the foundation gitu. Oke, selanjutnya untuk yang di sebelah sini aku mau pakai sponge. Oke, jadi ini aku aplikasi pakai sponge. Oke, so we got the result. Kalau diaplikasikan pakai si Prism brush ini, dia emang hasilnya lebih seamless gitu, tapi produknya terserap lebih banyak ke kuasnya. Nah, kalau pakai si sponge biasa kayak gini, itu dia hasilnya tidak seseamless yang ini, tapi hasilnya lebih glowing gitu. Kalau pakai si Prism Blush ini hasilnya dia lebih matte. Kalau pakai sponge dan sponge itu hasilnya lebih glowing gitu. Nah, di sini kelihatan glowing. Di sini nggak terlalu. Di sini lebih kelihatan glowing banget gitu. Oke, I love the foundation. Foundationnya tuh bagus banget. Bagus banget, rasanya ringan banget di wajah, gampang banget di blend, dan coveragenya is quite amazing. Aku suka foundation yang memiliki coverage. Oke, selanjutnya kita lanjut ke concealer. Buat kamu bakal belanja 12-12 nanti. Ini concealernya, ini aku ada di shade Shell. Dia warnanya kayak agak kuning gitu. Ini concealer ini beratnya adalah 5 ml, which is decent amount of concealer juga. Dan ini di sini ada sponge-nya gitu, kayak concealernya Clinique dan kayak concealernya Mother of Pearl. Oke, ini dia punya doe foot applicator gitu, dan kita pakai aja. Dan ini aku mau blend menggunakan ini si puff yang ada di sini. Ini yang warna Shell itu juga warnanya masuk ke kulit aku. Tapi ini easy to blend dan nggak crease di bawah mata, nggak crease di under eye karena super duper lightweight. Biasanya kalau concealer yang
full coverage itu kadang-kadang emang suka settle into fine lines dan juga nge-crease. Nah ini dia nggak nge-crease, cuman dia itu medium coverage, dia nggak terlalu bisa untuk nutupin dark circle under eye. Jadi ini aku mau tambah sekali lagi dan aku mau blend aja pakai sponge biasa karena aku merasa lebih nyaman ngeblend menggunakan sponge ini. Ya kalau kamu mau pakai ini ya nggak apa-apa juga, selera sih. Ada yang suka ngeblend pakai ini, ada yang suka ngeblend pakai sponge biasa. Nah kalau compact powder kayak gini tuh enak, yang apa sponsenya kayak gini tuh enak buat sudut-sudut gitu. Nih buat sudut-sudut gitu tuh bagus gitu. Tapi kalau buat muka itu kayak kurang enak gitu. Ini aku mau pakai big brush like this aja, aku set gitu. Sebenarnya kalau kulit kamu kombinasi atau kering, si foundation ini, Badass foundation ini, nggak perlu kamu set lagi pakai powder, itu dia udah hasilnya udah kayak semi matte gitu. Tapi karena aku kulitnya extremely oily, super duper oily skin kayak kilang minyak gitu, jadi aku harus nge-set complexion aku setiap saat, setiap waktu kalau pakai foundation. Soalnya kalau nggak di set itu pasti lebih cepat bleber dibandingkan orang yang memiliki kulit kering ataupun kombinasi. Okidoki, selanjutnya kita mau ini nyobain Seriously Balancer Makeup Setting Spray. Jadi ini tuh adalah setting spray untuk menjaga makeup lebih tahan lama dan diperkaya dengan kandungan inositol, yaitu smart ingredient yang dapat membantu mengatur produksi sebum di kulit. Jadi biar review foundationnya itu objektif, jadi aku mau semprot sebelah sini menggunakan setting spray dan yang sebelah sini tidak, dan aku mau wear test mungkin sekitar 3-4 jam menggunakan masker walaupun aku di rumah doang. Oke, jadi kita harus objektif. Aku akan menutup yang sebelah sini. BTW di sini tuh kayaknya nggak ada keterangan yang harus dikocok apa enggak, tapi aku kocok aja. Dan ini beratnya adalah 45 ml dan let's do this. Aku udah buka. BTW pas aku nyemprotin setting spray ini, I smell alkohol yang agak strong gitu, jadi ada aroma alkohol yang cukup kuat. Oke, so far I'm quite happy with the foundation. Itu foundationnya I love gitu. Dan baiklah, kalau begitu aku mau wear test ini dulu. Ini sekarang jam berapa ini? Jam 14.03. Nanti aku akan kembali lagi sekitar 3 atau 4 jam yang akan datang gitu, sambil aku mengerjakan video yang lain. Oke, jadi ini kita sambil wear test foundation yang tadi, sambil keluar bentar buat beli kopi. Jadi kita bisa wear test juga nih pakai masker. Nanti bakalan sebanyak apa yang nempel pakai masker. Tapi yang harus diingat adalah aktivitas aku selama menggunakan foundation ini adalah minimal. Oke guys, aku kembali lagi dengan wear testnya. Ini wear test pakai masker. Tadi keluar rumah beli kopi bentaran doang, jadi aktivitasnya kayak minimal banget. Sekarang udah jam 6 sore. Let's reveal. Jadi untuk yang bagian pakai setting spray itu yang transfer dikit banget dan kayak nggak ada. Itu jadi kebalikannya di sini. Ini bersih banget. Yang pakai setting spray itu kayak bersih banget, cuman nempel dikit doang, kayak segaris doang, dan itu nggak penting gitu. Nah sedangkan untuk yang nggak pakai setting spray itu di bagian hidung sini itu ada yang nempel, di sini juga ada yang nempel, dan di bagian bawahnya nih ada yang nempel. Jadi kalau misalnya kamu bisa lihat, yang bagian nggak pakai setting spray itu memang lebih luntur gitu. Ini juga cukup
tahan lama. Jadi ini di masker transfernya nggak terlalu banyak, tapi mungkin aku juga aktivitasnya minimal aja sih gitu. Cuman kalau dibantu sama setting spraynya sih lebih awet gitu. Dan apakah ini oxidize atau enggak? Ya ini oxidize, tapi oxidize-nya nggak banyak banget yang jadi sampai kusem gitu, enggak. Tapi adalah oxidize yang normal-normal aja. Oke, jadi baiklah kalau begitu langsung saja kita ke kesimpulannya. Untuk powder foundationnya ini aku nggak terlalu suka, tapi aku nggak tahu kalau di kulit orang lain. Mungkin di kulit orang lain tuh bagus banget karena kulitnya sehat banget. Kebetulan kulit aku burik gitu ya, jadi banyak dosa. Jadi dia tidak mau bekerja sama dengan kulit aku. Di kulit aku yang tipenya berminyak, berjerawat, dan juga pori-porinya besar, itu dia sama sekali tidak mau bekerja sama dengan aku. Oke, selanjutnya concealer. Dia di sini nulisnya HD Blur Full Coverage Concealer. Jadi dia mengklaim dirinya bahwa dia itu full coverage. Tapi mungkin aku makainya kurang banyak, atau under eye dark circle aku yang terlalu gelap gitu. Jadi aku tidak puas hanya dengan satu kali aplikasi, jadi aku harus nge-build gitu. Cuman dia bagus, dia lembab dan tidak keriting ke fine lines, tidak keriting ke bawah-bawah mata gitu, which is nice. Jadi kalau kamu membutuhkan concealer atau kamu memang pengen mencoba, ya beli aja. Tapi kalau misalnya kamu on budget dan kamu masih ada concealer, ya udah nggak usah beli gitu, habisin aja dulu yang kamu punya gitu. Dan kalau misalnya dark circle under eye kamu tuh segelap aku, kamu harus nge-build kalau pakai produk ini gitu. Oke, selanjutnya adalah foundation. Ini adalah produk yang paling aku suka di antara semuanya ini. Ini aku suka banget, like literally sesuka itu, like wow gitu, like bagus banget, ini bagus banget. Jadi kalau misalnya kamu sedang membutuhkan foundation, cobalah produk ini. Ini foundationnya bagus banget, ini must try, ini wajib banget dicoba. Tapi nanti aku juga akan tetap compare si foundation ini sama si cushionnya ini, mana yang perlu kamu beli, mana yang enggak. Kalau misalnya budget kamu terbatas, kalau nggak terbatas ya beli aja dua-duanya, kenapa enggak ya kan. Oke, selanjutnya adalah setting spraynya. Ini setting spraynya oke banget, karena ternyata bagian yang aku kasih setting spray itu sama sekali nggak transfer, bisa dibilang sama sekali nggak transfer. Jadi makeupnya tuh kayak bener-bener ke hold, kayak bener-bener awet, walaupun dia kecium bau alkohol yang sangat kenceng di hidung aku. Aku nggak tahu kalau di hidung orang lain, tapi di hidung aku ini bau alkoholnya kenceng banget. Cuman ini bagus banget, ini dia bisa nge-hold makeup kamu dan bener-bener nggak luntur sama sekali. Ini bener-bener nggak luntur sama sekali, bener-bener oke banget. Dan ini harganya cuma 60 ribuan. Jadi kalau kamu mau cobain ini setting spraynya, cobain aja karena ini juga oke. Ini bekerja sama dengan baik dengan foundationnya, jadi it's a combo. Oke, last but not least, apakah kamu perlu untuk membeli si Something Prism brush ini? Enggak sih, nggak perlu. Jadi kalau kamu nggak suka ngeblend foundation pakai brush, ya udah nggak usah beli. Karena kalau misalnya kamu nggak pinter ngeblend foundation pakai brush, nanti juga dia bakal jadi garis-garis gitu. Tapi kalau misalnya kamu jago mah ya nggak apa-apa. Kalau misalnya kamu emang punya budget untuk membeli ini, ya beli aja, karena ini harganya juga murah, cuma 65.000. Kalau shoe yang murah itu kan harganya hampir sejutaan, lebih mahal dari foundationnya. Nah, tapi kalau misalnya kamu memang lebih suka ngeblend foundation menggunakan sponge, ya udah kamu nggak usah beli, karena perbedaan coveragenya tuh nggak obvious gitu. Oke, segitu aja review dari aku. Semoga review kali ini membantu. Finally you reach the end of the video. Kalau kamu suka sama channel ini, jangan lupa untuk kita subscribe dan juga pencet loncengnya. Kalau nggak suka, dislike. I'll see you guys again on my next video really soon with more exciting video. Of course, stay healthy, stay gorgeous. Thank you so much for watching. Love you so much for watching.